teman-teman, di video ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat menyimpang, ya, sangat-sangat berbahaya tentunya, yang dimana ini disampaikan oleh seorang anak kiai. Di sini beliau ini disebut sebagai seorang ning, karena Ning ini biasanya sebagai anaknya kiai. Dan na'udzubillahnya teman-teman, dia mengartikan tawasul itu keliru. Dia mengajari bertawasul dengan cara kesyirikan. Syirik akbar malah jatuhnya. Yang dimana dia ini bukan lagi minta kepada Allah. Allah nomor 2. Ya, Allah nomor 2 bagi dia. Nomor 1 siapa? Minta ke wali. Minta ke wali, orang yang dianggap wali. Minta ke wali, merayu walinya agar walinya mintakan kepada Allah. Jadi seolah-olah Allah itu tidak mendengar apa yang menjadi doa hambanya. Sehingga apa? Minta kepada orang mati. Na'udzubillah min dzalik. Memang benar teman-teman. Di Indonesia itu banyak yang seperti ini. Doktrin-doktrin seperti ini banyak sekali. Sampai-sampai ada orang ke kuburan minta fulus yang merah-merah halus-halus. Ada itu. Ada. Videonya ada. Kemungkinan yang tidak di video lebih banyak lagi. Ya kalau hanya 1, 2, 3 video, ya mungkin hanya beberapa. Tetapi yang tidak di video bagaimana? Setiap hari teman-teman, makam-makam wali itu tidak sepi dari ziarah. Karena apa mereka berziarah? Karena memiliki hajat. Dan mereka itu meyakini kalau berdoa di kuburan itu bisa lebih afdol, bisa lebih mustajab, bisa dikabulkan doanya. Allah, betapa menyimpangnya paham-paham seperti ini. Dan paham-paham seperti ini sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Wisata apa namanya? Wisata kuburan. Sampai disinggung itu sama Ustadz Salim Al-Mukhdar. Kenapa disebut Ustadz? Karena beliau tidak mau dipanggil Habib. Nggak mau. Tetapi di sini apa? Gelar Habib itu seolah kebanggaan teman-teman. Bagi mereka-mereka sufi-sufi ini. Hanya sufi. Oke, biar kita tidak ngalur ngidul di awal, coba kita simak seperti apa pernyataan dari si Ening ini, si anaknya kiai ini, yang mengajarkan kepada jemaahnya kesyirikan. Dan ingat, yang menyatakan kesyirikan ini bukan cuma saya. Simak dulu. Ziarah nanggone wali ngoten niku lho, Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, tapi apa? Ngerayu. Hai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah, ngeten donga. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Bukan. Tawasul itu bukan minta kepada wali yang sudah mati. Kalau kepada orang yang masih hidup boleh. Para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat tidak pergi ke kuburan Nabi lalu minta-minta di kuburan Nabi itu. Tidak. Tetapi mereka apa yang dilakukan? Pergi ke orang-orang soleh yang masih hidup. Pergi kepada orang soleh yang masih hidup lalu minta kepada beliau, mintakan kepada Allah. Itu boleh. Kalau kepada orang mati, wali-wali yang sudah mati, tidak boleh. Jelas ini mengarah pada kuburan. Meminta di kuburan, berdoa di kuburan. Kalau berdoa di kuburan untuk mendoakan yang sudah mati, semoga dosa-dosanya diampuni, semoga kuburnya dilapangkan, semoga ilmunya diajarkan, bermanfaat dan lain sebagainya, itu boleh. Tetapi kalau kita berdoa kepada yang sudah mati, seperti siapa itu? Lupa saya sudah. Seperti itu muridnya guru sekumpul yang berdoa seperti ini. Ya Abah Guru, kami ingin masuk ke dalam surga. Tuh, ke dalam surga saja minta ke Abah Guru sekumpul, apalagi perkara-perkara yang lain. Karena engkau ada di dalam surga. Wuduh, tuh, karena engkau ada dalam surga. Bisa tahu kalau guru sekumpul sudah masuk surga, teman-teman. Kok bisa tahu? Tahu dari siapa? Sedangkan Rasulullah SAW saja hidup dengan puluhan ribu sahabat. Rasulullah hanya tahu 10 sahabat yang dijamin surga. Ini Rasul ini. Tiba-tiba ada guru Zudi tahu kalau guru sekumpul masuk surga. Nabi Muhammad kalah kasaf sama guru Zudi. Ya Abah Guru katanya, aku tahu kalau engkau ada di surga. Jadi sudah memohon kepada orang yang sudah mati. Memohon kepada orang yang sudah tidak ada di dunia ini. Nanti mereka pasti ada pembenarannya teman-teman. Mereka ada dalilnya bagaimana cara membela kita tawasul kepada orang mati. Sesungguhnya orang-orang yang mati di jalan Allah, syahid begitu, sesungguhnya dia tidak mati, melainkan hidup di sisi Allah. Dengan dalil itu, dia langsung berdoa kepada orang-orang yang syahid itu. Berdoa kepada orang yang sudah mati. Bukankah ini sesuatu yang sudah dilakukan dari zaman-zaman jahiliyah? Orang menganggap patung sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Menjadikan orang-orang soleh, kaum Nasrani dan Yahudi, menjadikan orang-orang soleh sebagai tempat beribadah, berdoa di kuburan, beribadah di kuburan. Ini yang dicegah oleh Nabi Muhammad, teman-teman. Tidak boleh kita itu berdoa-doa di kuburan, apalagi minta kepada ahli kuburnya seperti ini. Allah. Ziarah nanggone wali ngoten niku lho, Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, tapi apa? Ngerayu. Hai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah, ngeten donga. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Nauzubillah.
Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ada ayatnya teman-teman, larangan dimana kita itu untuk meminta-minta kepada ahli kubur. Tawasul yang terlarang, coba kita baca ya teman-teman. Tawasul yang terlarang adalah tawasul yang dilakukan oleh kaum musyrikin sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan orang-orang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula memberikan kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Kedua ayat di atas menggambarkan kondisi kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Mereka menyembah selain Allah sebagai perantara mendekatkan mereka kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang perlu kita tanamkan sejak dini teman-teman. Kepada masyarakat, kepada umat yang sudah terlanjur ngefan kepada orang ini, bahwa dia sudah mengajarkan hal-hal yang sangat berbahaya seperti ini. Tidak dibenarkan teman-teman. Ya. Di dalam Islam itu ada 3 tawasul yang disyariatkan. Yang pertama tawasul dengan Asma'ullah Al-Husna, seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Lihat deh. 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, Allah. Ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawasul dengan Asma'ullah Al-Husna. Ya Ghafur, ighfirli ya. Itu nggak masalah. Tawasul yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu marbakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah, nggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah. Nggak masalah. Itu tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Kita datang ke rumah orang soleh itu, ya biasanya kita bawa oleh-oleh atau apa. Tapi Anda nggak tahu maksudnya nasi lengkap ini apakah itu sekedar oleh-oleh buat sang tokoh masyarakat. Kalau memang dia orang yang soleh ya, nggak apa-apa jemaah. Kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah kita harus jangan sampai yang kita datengin dukun. Datang para ulama itu masih tetap seperti itu, datang kepada gurunya, mengatakan guruku doakan anak. Anak ngomong sama abahnya, mau mi-nya, mi besok anak mau ujian, mi doakan anak mi ya, mi anak besok mau berangkat ke Bali, doakan. Itu nggak masalah. Itu termasuk tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Para sahabat minta doanya Rasul SAW, minta doanya Abbas, minta doanya orang-orang soleh. Tidak semua orang dimintain doa. Makanya ketika minta hujan, Umar bin Khattab bertawasul dengan Abbas, dipanggil Abbas, sini kau doa minta sama Allah buat kita. Berdoa, nggak apa-apa itu jamaah. Tapi jangan itu jadikan kebiasaan sehingga kita nggak mau berdoa. Ente kenapa nggak minta? Wallah ana takut tidak dikabulkan. Allah itu berfirman, ud'uni pasti Allah kabulkan. Kau minta, jangan takut.